Assalamualaikum dan selamat datang di Quadrenesia. Ini adalah Wuling Makaron atau Wuling Mini EV. Ya, ini adalah salah satu mobil listrik terbaru dari Wuling yang sejak September 2021 sudah terjual sampai 400.000 unit di seluruh Cina. Ya, itu hanya untuk di Cina saja. Jadi nanti kalau mobil ini dijual ke Indonesia, entah berapa harganya. Mobil ini sendiri kalau di Cina harganya bisa sekitar 78 juta rupiah lah, kalau dirupiahkan gitu. Dan kenapa disebut mini EV? Karena selain bentuknya yang kecil, panjangnya 2,9 meter, kemudian lebarnya 1,6 meter, mobil ini juga memiliki jarak tempuh yang tidak panjang-panjang amat. Ya, jarak tempuh mobil ini mungkin sekitar 120 km untuk yang baterainya 9,2 kW. Dan juga untuk yang baterainya 13,8 kW itu dia bisa punya jarak tempuh sampai 170 km. Ya, kita bisa lihat ya, memang mobil ini kecil sekali. Bannya juga serba kecil, peleknya pun kecil, 13 inch. Dan mobil ini masih memiliki bangku baris kedua. Hebat. Nah, kenapa dinamai makaron? Karena memang bentuknya selain imut-imut seperti kue makaron, dia juga tersedia dengan berbagai pilihan warna yang menarik. Mulai dari warna pink, warna hijau seperti ini, warna kuning, dan berbagai warna lainnya. Jadi agak-agak cute gitulah. Untuk mengecasnya, langsung dicas di sini saja. Ini tempat ngecasnya ada di sini. Tinggal ngecas, dicolok ke hidungnya. Nah, untuk lampu depan sendiri dia sudah pakai proyektor ya. Ada DRL-nya juga, bentuknya seperti ini. Jadi inget Rover. Nah, fog lamp-nya ada di bawah. Dan iya, mobil ini kecil sekali. Betul-betul kecil. Jadi seakan-akan kayak mobil yang cuma 2 seat aja gitu loh. Nah, seperti halnya produk Wuling yang masih dari mainland. Ini juga masih ada logo bahasa Cinanya di sini ya. Nah, dia juga ada logo mini EV di sini. Dengan logo barunya Wuling, dengan font yang baru, Wuling seperti ini. Untuk membuka bagasinya mungkin harus dari dalam sih ya. Dia sudah ada 2 titik sensor di belakang. Dan iya, karena ini bentuknya kecil sekali, lebarnya hanya 1,6 meter. Jadi kalau untuk meliuk-liuk itu juga gimana ya? Di gang gitu mungkin masih muat. Betulan. Nah, kita akan mulai dari jok drivernya. Dan jok drivernya itu di kiri ya, karena mobil ini memang masih setir kiri. Tapi kita lihat dulu, ini spionnya dia pakai model hitam begini. Jadi finishingnya bagus ya, ngikutin sama warna ininya. Ada lampu sen juga di sini. Kita masuk dulu ke kabin mobil ini. Begitu masuk ke dalam kabin mobilnya, kita langsung disambut dengan nuansa interiornya yang mini-mini banget ya. Terus juga kualitas plastiknya ya khasnya mobil yang tidak mahal-mahal amat, tapi masih cukup solid sih. Ini nggak goyang ini ya. Memang bentuk motifnya ini persis seperti yang ada di Convero ya. Cuma memang bagian yang ini memang agak ringkih sedikit sih. Tapi mungkin ini hanya model pre-production, jadi nggak apa-apa. Handle-nya chrome, bahkan penguncinya juga dikasih chrome. Kita masuk ke dalam kabinnya, dan yang saya lihat pertama kali tuh rasanya tuh memang bener-bener ini adalah sebuah Wuling ya. Tuasnya pakai karet-karetan seperti ini dan agak gampang copot. Lalu kemudian setirnya model polyurethane seperti ini. Tentu saja lampu sen ada di kiri ya, karena mobil ini setir kiri. Dan ini wipernya ada di sini. Berbeda dari Wuling Baojun S100 yang dulu pernah saya rekam videonya. Ini untuk instrumen cluster nggak bisa dicopot ya, udah nyatu gitu. Khasnya mobil setir kiri dan daratan Cina di sana juga ngikut-ngikutin Eropa. Dia ada nomor rangka ditaruh di sini ya. Biasanya di kaca, tapi ini cuma pakai stiker doang.
nggak masalah sih. Sun visor depan tentu saja dikasih kaca ya, sama selipan amplop yang bahkan Avanza dan Veloz pun nggak dikasih loh kayak ginian. Ini perlu loh padahal. Untuk penumpang malah nggak ada. Malah nggak ada. Jadi kalau mobil ini diproduksi di Indonesia, ada kemungkinan nanti yang buat penumpang, kan setirnya kan pindah ke kanan nih. Jadi yang buat penumpang ada kaca sama selipan amplop, yang drivernya nanti malah nggak ada. Mungkin kayak gitu kali, tapi nggak apa-apa. Tentu saja semua handle-nya model fix ya. Seatbeltnya juga nggak bisa diatur tinggi rendahnya, tapi nggak apa-apa, belum begitu butuh lah buat mobil kayak begini. Motif jok, ini agak unik nih. Motif joknya ini fabric yang bentukannya kayak denim kekinian gitu ya, dan di tengah-tengahnya ini warna hijau telur asin gini, ini jadi lucu ngelihatnya gitu. Dan mobil ini surprisingly sangat luas sekali. Bahkan saya yang duduk di jok driver ini bisa naruh kaki saya di sini, ini kelihatannya luas sekali. Bahkan kalau kita lihat ya, kabinnya luas. Mobil ini juga memiliki 12 tempat penyimpanan. Apa aja tuh? Yang pasti bukan di sini, tapi di sini ada 2 buah kantongan. Ini bisa buat naruh HP kecil, ini bisa buat naruh HP besar. Lalu juga kemudian kontrol AC-nya ada di sini. Ada tombol E dan S. Mungkin untuk Eco dan Sport kali ya. Dan tentu saja dia sudah dilengkapi dengan headlamp leveling. Ini juga untuk reset dan juga untuk lampu jauhnya. Ya memang minimalis sekali ya kalau kita lihat ya. Dan bahkan untuk ngegas dan ngeremnya, maksudnya bukan ngegas dan ngerem, tapi maksudnya untuk akselerasi dan deselerasi diletakkan di sini. Agak unik sih sebetulnya kalau saya lihat ya, karena kan kalau kita nyetir kaki kita kan di sini, biasanya gas di sini, remnya di sini. Ini enggak, ini agak miring ke tengah, dan menurut saya ini agak sedikit berbahaya sih sebetulnya. Karena mungkin orang yang duduk di sini itu bisa tiba-tiba mungkin punya dendam sama kita, lalu kemudian dia bilang injak, dan habis itu mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah itu menurut saya agak sedikit berbahaya, dan mungkin Wuling Indonesia mau mempertimbangkan ngasih separator kecil di sini lah ya. Hanya sekadar untuk mengamankan ini supaya orang yang duduk di sebelah ini nggak jahat atau iseng gitu. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan power window ya, ditaruh di sini untuk kiri dan kanan. Dan juga ini dia, ini tuas penggeraknya, bukan tuas transmisi. Ini mobil listrik, tidak ada transmisi, bisa netral, nyetir, drive, mundur, reverse, dan juga ini untuk pengecasan. Rem parkir tentu saja manual ya. Ini mobil di Cina 76 juta harganya, jadi jangan ngarep yang aneh-aneh kayak rem parkir elektrik. Surprisingly ini lumayan kuat, maksudnya keras gitu, solid. Lampu kabin tentu saja ada. Dan sebaiknya saatnya kita masuk ke bangku baris kedua. Karena kenapa? Karena itu merupakan salah satu selling point daripada mobil ini. Tapi cara untuk masuk ke baris kedua, kita tinggal buka ini, lalu kemudian digeser, karena dia nggak one touch tumble ya. Dan sekarang kita masuk di bangku baris keduanya. Ini bukan posisi mengemudi saya, ini posisi one touch tumble saya. Nggak one touch juga sih sebetulnya. Kalau misalnya joknya itu dipaksa seperti ini dan orang yang di depan tersiksa saat menyetirnya, mungkin ruang kakinya jadi cukup luas sih sebetulnya. Bagaimana kalau posisi normalnya? Ya, untuk duduk seperti ini memang kaki saya mentok, tinggi saya sekitar 178, tapi untuk ruang kepalanya surprisingly masih ada. Jadi lumayan lah, not bad. Kalau buat anak-anak itu masih proper kalau duduk di sini. Sudah ada seat belt juga, tapi seat beltnya cuma ada 2 ya.
yang di tengah sini tuh tidak ada seat belt. Jadi agak bahaya duduk di sini ya. Dan untuk keselamatan, airbag di mobil ini sepertinya hanya ada satu, hanya ada di driver saja. Tapi mobil ini bisa kita bilang cukup artistik ya untuk desain dashboardnya. Tidak seperti Wuling E100 yang dulu. Ini dia lebih funky gitu. Apalagi cup holdernya juga warna hijau telur asin gitu, meskipun kualitas plastiknya biasa aja. Desainnya juga bagus ini, kayak Audi dan R3 gitu ya. Hebat. So, kira-kira apa mobil ini bakal bagus sekali untuk jadi sasaran transformasi mobil listrik di Indonesia. Kalau misalnya dijualnya nggak jauh dari harga 100 juta gitu. Karena di Cina kan 76 juta. Nah, kalau di Indonesia, apa kira-kira harganya mungkin naik 2 kali lipat. Tapi mobil ini lucu sih. Sayangnya karena dia disebutnya mini EV, range-nya cuma sedikit. Yang paling murah 120 kilo. Jadi mungkin mobil ini sampai Bandung pun tidak. Jadi ya mungkin kalau di rest area ada tempat ngecas masih bisa kali ya. Kecuali kalau yang 13,8 kW baterainya itu bisa 170 km. Ya kira-kira begitu sih. Apakah Anda berminat dengan mobil ini? Ya sepertinya bakal banyak yang berminat sih. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.